Aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril, dan siapa Muhammad yang kau sebutkan tadi. Yang ada hanyalah aku di sini dan kamu. Hei binatang jasasa, akulah Allah itu, bukan sosok yang kau sebutkan di sana. Kaget binatang jasasa. Mendengar Dajjal mengaku Allah, maka di saat itu binatang jasasa ini menjerit dengan jeritan yang keras sehingga pekak telinga Samiri. Dajjal, Bapak Ibu dirahmati Allah, siapakah Dajjal sebenarnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah memberikan kelebihan kepada Dajjal. Apa saja yang menjadi kelebihannya? Yang pertama, umurnya panjang, ditangguhkan hingga akhir zaman. Dan di mana dia saat ini berada, tidak banyak yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Bahkan Zionis Yahudi yang menjadi anak buah Dajjal, sebuah bangsa yang menghambakan diri kepada Dajjal dan iblis, ini pun mereka belum ada yang tahu. Ada prediksi kalau Dajjal sekarang berada di segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai yang berada di Samudra Atlantika, yang dihubungkan oleh tiga benua, oleh tiga titik: Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Disitulah berdirinya singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. 2/3 di bawah permukaan air, 1/3-nya di atas permukaan air. Oleh karena itu, apapun yang lewat ke sana, kapal terbang, kapal selam, ataupun kapal laut akan hilang dari pandangan kita. Sebetulnya mereka tidak hilang, mereka ada, cuma ditutup dengan kristal cahaya. Praktek semacam ini pernah dilakukan oleh David Copperfield, seorang magician terkenal dunia yang pernah menghilangkan patung Liberty dalam beberapa jam. Ya, sebetulnya tidak hilang, ada di sana tapi ditutup dengan kristal cahaya. Seperti cerita anak kecil yang menjelang maghrib masih main di luar sehingga disembunyikan oleh jin. Bahasa Sundanya disumputkan kujurik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Samiri. Kecerdasannya itu di 60 tahun di atas akal jenius manusia. Manusia yang paling jenius, nah 60 tahun dia di atasnya. Maka apapun yang terjadi hari ini adalah 60 tahun apa yang dia wujudkan, 60 tahun yang dia pikirkan ya sebelumnya. Kemudian juga Allah memberikan kemampuan sihir, sehingga apapun yang dia inginkan itu bisa diwujudkan ya. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, orang beriman sekalipun jika dia tidak ikhlas dengan keimanannya, sombong dengan keimanannya, itu akan menjadi pengikut Dajjal ya. Jangankan dengan hadapan Dajjalnya, dengan sistem Dajjalnya pun dia akan murtad. Inilah hebatnya sistem Dajjal. Karena sebelum Dajjal muncul, sistemnya itu sudah tercipta sempurna di tengah-tengah kita, umat manusia. Karena Dajjal akan muncul apabila sistemnya sudah sempurna. Nah, dalam terminologi gerakan Zionisme, sempurnanya sistem Dajjal adalah apabila Masjidil Aqsa sudah mereka hancurkan dan mereka ganti dengan bait suci mereka, Haikal Sulaiman, tanda petik. Maka dari itu PBB menjadi instrumen Yahudi untuk mewujudkannya. PBB hari ini memutuskan satu solusi untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Palestina tidak akan pernah lagi diganggu oleh Israel, dan Israel tidak pernah akan menyerang Palestina apabila solusi dua negara diterima, yaitu Israel akan berdiri di negara yang meliputi wilayah sebelah kiri dari tepi barat, di mana Yerusalem, di mana Masjidil Aqsa berada, itu akan menjadi milik Israel. Artinya kalau ini diberlakukan, kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Palestina itu akan berdiri sebagai negara yang merdeka dan diakui oleh Israel, asalkan mau menerima Ramallah sebagai ibu kotanya.
Tentu ini merugikan kita umat Islam. Rasulullah tidak pernah mengizinkan satu jengkal pun tanah Al-Quds, Al-Aqsa diserahkan pada Israel. Nah, keputusan itu PBB itu intinya adalah untuk membuka pintu lebar bagi Dajjal kembali ke Palestina. Demi Allah itu tidak boleh terwujud. Seperti apa gambarannya nanti kita bahas setelah badai Isya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Silsilah dari Dajjal ini cukup aneh, Bapak Ibu. Dajjal ini lahir dari ayah dan ibu yang lahir dari proses incest. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Ketika ibunya menstruasi disetubuhi oleh ayahnya, peluangnya dari 2000 reproduksi, 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, itu peluangnya 1 bisa lahir. Dan Allah menakdirkan dia lahir dari menstruasi ibunya. Jadi tetap sel telur bisa dibuahi, ovum bisa dibuahi walaupun ada dalam genangan darah head. Nah, kemudian dari situlah lahir Samiri. Lahirnya Samiri ini ditolak oleh alam semesta. Bumi gonjang-ganjing, hujan badai, gempa mewarnai lahirnya Samiri, menandakan bahwa bumi berat untuk menerima kehadiran sosok yang kemudian mengaku Tuhan, ya, Dajjal. Sejak lahir sampai usia 5 tahun itu tidak pernah menetek kepada ibunya. Maka AISI dari ibunya ini mengeras dan menjadilah kanker payudara. Maka meninggallah ibunya di usia dia 5 tahun. Sejak kelahiran sampai usia 5 tahun itu nggak pernah bangun, tidur saja. Disebut mati, dia bernafas, jantungnya berdetak. Disebut hidup, dia tidak bangun-bangun, ya. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa kelahiran Samiri, Dajjal ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akibat dari tidak menete kepada ibunya, maka ibunya meninggal karena payudara ini, kanker payudara. Maka saat itu ayahnya menjadi single parent. Nah, ketika itu di usia 5 tahun Di usia 5 tahun dia bangun di tengah malam, tidak ada yang melihat. Dia merangkak pindah ke pangkuan berhala terbesar yang disembah oleh bangsa Samirah saat itu. Bangsa Samirah adalah bangsa penyembah berhala. Kemaksiatan sudah merajalela. Allah tidak mentolerir lagi keberadaan mereka. Namun sebelum Allah azab mereka, ini terjadi peristiwa ini. Samiri kecil dia bangun di usia 5 tahun tadi. Dalam keadaan merem dia merangkak pindah ke pangkuan Marduk, dewa terbesar saat itu. Di pangkuan Marduk inilah dia tidur. Dan di pangkuan itulah dia BAB dan BAK. Besoknya adalah hari persembahan sesajian. Sacrifice diberikan untuk dewa Marduk. Namun apa yang terjadi? Ya, sang raja Samirah saat itu mencium bau pesing. Kok bau pesing ya di dewa Marduk? Begitu dilihat ternyata si Samiri ada di sana, BAB dan BAK di sana. Marah sang raja. Mana ayahnya? Panggil dia ke sini. Ditangkap ayahnya. Kamu telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anakmu ini ke sini? Loh, demi dewa Marduk dan kesuciannya, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Aku ini pemuka agama di sini, gak mungkin aku melakukannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Bukankah dia koma? Bukankah dia lumpuh? Karena ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia bukan memindahkannya, maka Allah, mohon maaf, maka raja menghukumnya, dipenjara dia sampai hari di mana ayahnya tidak bisa membuktikannya, maka dia dihukum mati. Terbukti Bapak Ibu apa yang disabdakan Rasulullah, kelahiran Dajjal menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Maka diuruslah dia oleh raja si Samiri kecil ini. Allah murka kepada bangsa Samirah, maka diazablah mereka. Sebelum diazab, Samiri kecil diselamatkan malaikat Jibril. Bapak Ibu, kita sudah tahu siapa malaikat Jibril. Bapak Ibu sudah kenal ya dengan malaikat Jibril. Ya, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Cuma itu, Pak? Berarti sudah 14 abad status malaikat Jibril tidak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Bapak Ibu, tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab dalam bentuk bencana alam.
kepada jin dan manusia. Bencana alam ada rumusnya Bapak Ibu. Quran, salah satunya Quran surat Al-A'raf ayat 33. Maaf, surat Al-Anfal ayat 33. Itu rumus bencana alam. Ya, atau surat Al-Isra ayat ke-16. Itu rumus bencana alam. Nah, malaikat Jibril turun menimpakan azab bersama pasukan malaikat kepada bangsa Samirah. Dihabiskan semua, yang tersisa cuma Samiri kecil. Dia diselamatkan oleh malaikat Jibril, dipindahkan ke sebuah pulau di laut Arab, di laut Yaman. Para ahli sejarah sepakat, ya, pulau yang dimaksudkan Pulau Socotra. Nah, pulau ini, nah, pulau yang ada pada inset itulah Pulau Socotra. Pulau di mana Samiri kecil diselamatkan oleh malaikat Jibril, tinggal di sana. Ya, ini Pulau Socotranya Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pulau Socotra ini memang penuh keajaiban. Pernah dikatakan akan dijadikan sebagai keajaiban dunia yang ke-9, selain dari 7 keajaiban dunia. Apa yang menjadi rahasia dan keajaiban, keunikan dari Pulau Socotra ini? Banyak hal-hal yang ganjil di sana. Sesuatu yang ada di sana seolah-olah berumur abadi Bapak Ibu. Nah, saya perlihatkan bagaimana gambaran Pulau Socotra. Ada juga orang-orang yang ingin berziarah ke sana, maksudnya berwisata ke sana, tapi sedikit, karena mereka takut. Orang-orang menyebutnya The Jekyll Island, Pulau Dajjal. Ini padang pasir yang ada di Pulau Socotra. Aneh memang, uniknya ini gejala alamnya seperti ini. Ya, saya percepat Bapak Ibu sekalian. Kemudian burung-burungnya seperti ini. Ini gambar burung yang ada di Pulau Socotra. Dan ini gambar kepitingnya Socotra, persis kayak Mr. Crab yang ada di film SpongeBob. Ini tarantulanya seperti ini, tarantula Pulau Socotra. Kemudian pohon-pohonnya juga aneh, ya. Ini pepohonan yang ada di Pulau Socotra seperti ini. Jadi terkesan ini pulau purbakala yang umurnya panjang. Nah, disinilah Allah menempatkan Dajjal sejak usia 5 sampai 20 tahun. Ini salah satu jenis pohon yang lain yang ada di Socotra Bapak Ibu. Pokoknya kalau Bapak Ibu hadir di sana, seolah-olah kita berada di zaman purbakala. Ya. Nah, sejak usia 5 sampai 20 tahun, kerjanya hanya tidur, bangun, makan, minum, tidur. Malaikat Jibril menyimpan makanan dan minuman di samping kanannya. Dan juga malaikat Jibril membuatkan prasasti yang di dalamnya ada tulisan tentang tauhid. Beberapa panel, ada 7 panel yang intinya mengajarkan Islam kepada Samiri. Kalau Samiri sudah melek nanti. Dan Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri seekor binatang jasasah yang bertubuh besar, dakhmatun kabirah, allati tatakallam bin nas, yang bisa berbicara kepada manusia. Binatang inilah yang kelak mengajarkan tauhid yang dituliskan oleh malaikat Jibril dalam 7 panel yang ada. Bapak Ibu bisa baca kisahnya ini di dalam Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda, karya Muhammad Isa Daud. Buku yang banyak ditentang oleh para ulama, namun tetap menurut saya buku ini cukup bagus untuk kita jadikan sebagai referensi bagi pengetahuan kita tentang Samiri. Di usia yang ke-20 tahun dia mulai melek Bapak Ibu. Dia mulai melihat dirinya. Di saat itulah binatang jasasah berkata kepadanya bahwa engkau adalah manusia masa depan yang diberikan kelebihan oleh Allah. Banyak hal dia kemukakan oleh binatang jasasah tadi. Dan apakah panel-panel yang dimaksud? Ini saya perlihatkan panel-panelnya sebentar Bapak Ibu. Nah, ini binatang jasasah. Gambarannya seperti ini. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, dia berwarna hitam, ukurannya besar, disebut dabah, artinya dia mamalia, berkaki 4 penuh dengan bulu. Ini pada tahun 2017 di Filipina muncul binatang seperti ini Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu punya putra yang suka nonton Nickelodeon, itu ada Avatar Aang. Nah, Avatar Aang ini punya kendaraan binatang seperti ini. Ava namanya, Ava. Kalau mau terbang tinggal bilang Ava, yip yip, terbang. Nah, ini binatangnya seperti ini. Ini muncul di Filipina akhir Agustus 2017. Apakah ini binatang yang Allah maksudkan dalam Quran surat An-Naml ayat ke-82? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qaul 'alaihim, dan apabila telah jatuh perkataan kepada mereka untuk mengakhiri dunia, akhrajna lahum dabatan minal ard, kami keluarkan bagi mereka seekor dabah dari muka bumi, tukallimuhum, yang akan berbicara kepada manusia, annan nasa, bahwasanya manusia kanu bi ayatina la yuqinun, dahulu kepada ayat-ayat kami tidak beriman. Ya, perbedaannya dalam pengamatan kami hanya warnanya saja. Warnanya kalau ini putih, kalau yang Rasulullah sebutkan warnanya hitam. Apakah nanti di saat Dajjal keluar dia berubah menjadi warna hitam? Wallahu a'lam bishawab. Ya Bapak Ibu, binatang ini tidak pernah jauh dari pantai karena memang dia selalu ingin menjaga basah tubuhnya, dan dia makanannya ikan. Ya, ini yang ada di Filipina. Nah, panel-panel tadi bertuliskan penjelasan kepada Samiri agar dia beriman pada Allah. Yang pertama, panel yang bertuliskan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Panel kedua, sifat-sifat Allah disebutkan bahwa Allah itu bersifat Maha Esa. Ini yang diajarkan binatang jasasa dari panel yang ditulis oleh malaikat Jibril. Kemudian panel yang ketiga bertuliskan seperti ini, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu kepada Allah. Panel yang keempat diberitahukan kalau yang hidup di pulau ini hanya engkau saja. Yang kelima, Allah menceritakan bahwa Allah memberikan rahmat kepadanya berupa makanan, minuman, rizki untuk dia bisa bertahan hidup di sana. Panel keenam, perintah kepada Samiri agar dia menjadi orang yang beriman, ya, dan akan menjadi orang yang anak masa lalu yang hidup di akhir zaman, karena Allah akan menangguhkan ajalnya. Jadi beriman atau tidak beriman, Samiri ini tetap akan ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman, untuk menunjukkan kuasa Allah kepada manusia akhir zaman. Dan panel yang terakhir adalah panel yang berisikan tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang teragung, Nabi yang mulia, yang menjadi pemimpin alam semesta. Maksudnya pemimpin makhluk di alam semesta. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Allah memuliakan Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan beliau menjadi pemimpin umat manusia. Anna sayyidu walidini adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia, anak cucu Adam nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai penjelasan ini, binatang jasasa meminta pertanyaan, meminta jawaban dari Samiri, Ibnu Samirah ini. Wahai Samiri, kamu menyaksikan bahwa aku telah melaksanakan tugasku mengajarkan tauhid kepada engkau. 7 panel yang dituliskan malaikat Jibril ini aku telah menyampaikannya kepada kalian, pada engkau. Aku sudah menyampaikannya. Maka sekarang apa jawaban wahai Samiri? Afatu'minu billah? Apakah engkau beriman kepada Allah? Meyakini semua ini bahwa Allah Tuhanmu dan kamu hambamu, dan kamu akan memeluk Islam sebagai agamamu, dan kamu akan mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulmu. Samiri tidak memberikan jawaban. Kedua kalinya binatang jasasa bertanya lagi, Samiri tidak juga menjawab. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawab, binatang itu pun pergi. Besok harinya binatang jasasa datang lagi dan bertanya lagi kepada Samiri. Samiri pun tidak menjawab dan berpaling. Besoknya lagi datang untuk yang ketiga kalinya, binatang jasasa bertanya pada Samiri dengan pertanyaan yang sama, tapi Samiri tidak menjawab. Binatang jasasa mengatakan, ya Samiri, in tu'minu billahi fatakunu mu'minan a'zamu imanin nasi ila akhir zaman. Jika engkau beriman kepada Allah, maka engkau akan menjadi mukmin yang terbaik imannya sampai hari kiamat. Fa in lam tu'min billah, tapi jika kamu tidak beriman kepada Allah, fa innaka mad'unun ila yaumil qiyamah. Jika engkau tidak beriman kepada Allah Tuhanmu, maka terkutuklah engkau sampai akhir zaman. Sudah aja nisa Bapak Ibu? 2 menit lagi. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, ternyata apa jawaban dari jawaban dari Samiri ini kepada binatang jasasa?
Dia berkata begini, di pulau ini tidak ada siapapun, hanya aku dan dirimu, hai binatang besar. Laisa huna syai'un wa nafarun illa anta wa ana, ya dahmatan kabirah. Ya. Aku tidak kenal la arif man huwa Allah wa man huwa Jibril wa ma huwa Muhammadin ladzi tatakallam bihi ilayya. Aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril dan siapa Muhammad yang kau sebutkan tadi. Yang ada hanyalah aku di sini dan kamu. Hei binatang jasasa, akulah Allah itu, bukan sosok yang kau sebutkan di sana. Kaget binatang jasasa. Mendengar Dajjal mengaku Allah, maka di saat itu binatang jasasa ini menjerit dengan jeritan yang keras sehingga pekak telinga Samiri. Maka pergilah binatang jasasa dan tidak pernah muncul, melainkan nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Ya firamakumullah. Maka kemudian Dajjal dengan kecerdasannya dia membuat perahu. Dia berlayar hingga ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia menggunakan namanya yang diberikan oleh Samiri tadi, oleh binatang jasasa tadi. Dia menggunakan nama Samiri karena lahir di Samira. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kau tergesa-gesa meninggalkan kaummu hai Musa? Bapak Ibu rahmati Allah, sudah waktu Isya. Pada Isya kita lanjut. Ya. Kita lanjut setelah Isya, salat Isya berjamaah. Kita akan dengan hamdalah sama-sama.